Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji 1 Kolonel Pasukan Soleh. Yang kami hormati dosen penguji 2 Kolonel Pom Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk melaksanakan sidang proposal tesis kami yang kami gunakan sebagai syarat tugas akhir pendidikan program studi Magister Terapan Strategi Operasi Udara, khususnya operasi intelijen dalam penelitian kami nantinya. Mengawali presentasi ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama kami adalah Mayor Lek Dani Setiawan, Mayor Lek NRP 5333118. Saat ini kami berdinas di Satsiber Dispam Sanau dan kami mengambil judul penelitian yaitu Daya Tangkal Satsiber AU Menghadapi Ancaman Cyber Warfare. Sebelum kami lanjutkan paparan, perlu kami sampaikan kami berterima kasih kepada dosen pembimbing kami yang sebelumnya telah membimbing kami, memberikan arahan dan masukan. Yang pertama yaitu dosen pembimbing 1 Marsma TNI Dr. Bastari, dosen pembimbing 2 yaitu Kolonel Penerbang Nurtantio Afan, dan dosen pembimbing 3 yaitu Letkol Sus Sulaiman. Sebelum kami mengawali kegiatan ini, izinkan kami menyampaikan beberapa ruang lingkup atau tata urut. Yang pertama adalah bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Bab 1 pendahuluan sebagai latar belakang penelitian. Seperti kita ketahui bahwa semakin tingginya peradaban manusia yang ditunjang oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merubah cara pandang manusia termasuk dalam mewujudkan keinginannya. Hal ini dapat kita ketahui bahwasanya dengan kehadiran Internet of Things telah pada revolusi industri 4.0 telah merubah atau telah memberikan semua kemudahan termasuk dalam perubahan pertahanan negara atau doktrin perang. Seperti kita ketahui bahwasanya cyberspace saat ini masuk dalam bagian suatu kedaulatan negara. Karena kedaulatan negara, kekuatan negara tidak hanya diukur dari kekuatan militer maupun kekuatan ekonomi, tapi saat ini sampai sejauh mana pengolahan dan pemberdayaan cyber di negara itu dapat dihadapi. Karena seperti kita ketahui bahwasanya cybercrime saat ini telah menjadi isu global, dan berikut kami sampaikan beberapa headline yang saat ini sedang marak muncul, khususnya tentang dampak dan kerugian dari yang diakibatkan oleh cyber warfare, di mana tahun 2020 data mencatat bahwasanya kerugian kejahatan cyber yang ada di seluruh dunia ini telah mencapai angka yang fantastis yaitu 14.000 triliun. Ada beberapa cyber warfare yang melingkupi dari Rusia menghadapi Georgia, yang saat ini Rusia menghadapi Ukraina, dan beberapa ancaman cyber warfare yang juga menghantam negeri kita. Bahkan di VOA menyatakan bahwasanya Indonesia termasuk dalam 10 besar negara yang menjadi target perang cyber. Kenapa hal ini terjadi? Seperti kita ketahui bahwasanya penduduk bangsa Indonesia sangat besar berbanding lurus dengan pengguna internet yang sangat besar. Namun kurangnya security awareness yang dimiliki oleh pengguna, khususnya masyarakat Indonesia, itulah yang menjadi penyebab banyaknya serangan cyber yang mengancam wilayah nasional. Data dari BSSN yang kami himpun dari Pusop Kamsisnas, ada sekitar 250 juta lebih serangan cyber. Ini tidak hanya mengancam pengguna dari masyarakat sipil, namun juga kementerian dan lembaga. Seperti kami sampaikan bahwasanya headline online yang ada saat ini, beberapa saat yang lalu laman milik KPU diserang oleh hacker. Situs dari rumah sakit dibobol sehingga operasional dari rumah sakit terhambat. Situs Indonesia, pemerintah Indonesia dihack oleh anonimus dari Australia. Dan inilah ancaman yang dapat mengancam suatu pertahanan negara atau stabilitas nasional. Untuk itu TNI sebagai komponen utama pertahanan negara dituntut untuk siap sedia mengantisipasi segala ancaman tersebut. Dan TNI AU sebagai bagian integral dari TNI telah mengantisipasi hal ini dengan membentuk suatu organisasi cyber yaitu Satsiber Dispam Sanau. Dan ini adalah yang menjadi upaya dasolen atau upaya yang diharapkan agar nantinya tidak ada serangan cyber yang masuk ke TNI AU yang dapat mengganggu infrastruktur kritis TNI AU. Karena saat ini Kasau telah meresmikan organisasi baru yaitu Satsiber Dispam Sanau pada tanggal 16 September 2020. Selain peresmian ini,
Kaso juga telah mendukung Sarpras yang ada di Satsiber dengan meresmikan gedung beserta peralatan yang cukup canggih yang kita datangkan dari luar negeri, yang telah diresmikan beliau tanggal 1 Desember 2021 dengan ada beberapa fasilitas, baik itu fasilitas SOC, laboratorium forensik maupun laboratorium IoT, serta penunjang lainnya yang dapat menunjang perlindungan terhadap infrastruktur kritis TNI AU. Tidak hanya hardware dan software, tetapi para personil yang mengawaki Satsiber di Spamsana AU juga telah mendapatkan suatu pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi atau yang menunjang kecakapan yang dikeluarkan oleh standar internasional yaitu EC Council. Ada beberapa sertifikasi yang dapat yang dimiliki oleh personil Satsiber, baik itu CEH, CTIA, CND, CHFI, CSA maupun ECI. Itu adalah beberapa sertifikat suatu kecakapan atau tingkat yang dimiliki oleh personil dalam menghadapi dinamika cyber yang cukup sangat kompleks saat ini. Dengan adanya Dasolen ini, telah dibentuknya ini, diharapkan tidak ada kejahatan cyber yang dapat mengganggu infrastruktur kritis TNI AU. Tapi apalah daya, dalam penelitian ini kami menyampaikan ada beberapa dasen yang dapat kami atau fenomena yang muncul, yaitu masih adanya cyber threat yang menghantam atau yang mengganggu infrastruktur kritis TNI AU. Data eksekutif dashboard yang dimiliki SOC Satsiber AU mencatat pada tahun 2021 ada 90 juta lebih anomali cyber threat yang bisa ditangkap oleh sensor yang dimiliki oleh Satsiber di Spamsana AU. Dan berikut kami tampilkan beberapa contoh laporan insiden cyber yang mengganggu infrastruktur kritis TNI AU. Yang pertama adalah adanya gangguan website divestment terhadap e-library TNI AU serta yang mengganggu Duxismin Disinfolata. Inilah yang menjadi hal daya tarik bagi kami untuk meneliti sampai sejauh mana kemampuan dari Satsiber di Spamsana AU, sehingga kami dapat memberikan suatu kesimpulan tentang identifikasi masalah, yaitu kejahatan siber di lingkungan TNI AU masih terjadi, sehingga dapat kami bentuk suatu bentuk pertanyaan yang bentuk dalam rumusan masalah terdapat dua. Yang pertama adalah bagaimana kesiapan Satsiber AU menghadapi ancaman cyber, serta kedua adalah bagaimana pola pertahanan siber yang diterapkan Satsiber dalam mengancami ancaman cyber warfare. Adapun tujuan penelitian yang pertama adalah untuk menganalisis sampai sejauh mana kesiapan dari Satsiber AU, dan tujuan yang kedua adalah untuk menganalisis pola pertahanan siber yang diterapkan guna menghadapi ancaman cyber threat. Adapun manfaat penelitian yang kami bahas di sini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Memasuki bab 2 yaitu tinjauan pustaka yang nanti terdiri dari landasan teori dan kerangka berpikir. Adapun landasan teori yang kami sampaikan di sini ada tiga middle teori yang kami sampaikan. Yang pertama adalah teori keamanan, teori manajemen keamanan informasi, dan teori manajemen kemampuan. Teori keamanan kami gunakan karena kami ingin memastikan apakah keamanan cyber yang dimiliki dalam jaringan infrastruktur kritis TNI AU memenuhi 3 prasyarat, yaitu autentifikasi, authorize, serta audit. Yang kedua, manajemen keamanan informasi. Apakah data yang tertampil atau informasi yang ada di infrastruktur kritis TNI memenuhi syarat adanya confidentiality, integrity, dan availability. Adapun teori manajemen kemampuan ini akan kami jadikan sebagai applied theory, yaitu ada 2 teori yang diberikan oleh Bapak Rudi Gultom, penggagas dari Cyber Warfare Indonesia. Lulusan beliau adalah dosen Unhan yang menggagas suatu teori, yaitu Security Sixware Cyber Security Framework. Metode ini mempunyai teori ada 6 elemen penting guna tercapainya kesiapan organisasi cyber. Teori inilah yang kami gunakan untuk meneliti rumusan masalah yang bersama, yaitu kesiapan Satsiber AU menghadapi ancaman cyber warfare. Kalau dalam teori ini ada 6 aspek yang harus dipenuhi oleh Satsiber AU. Yang pertama yaitu brandware atau kesiapan SDM, yang kedua hardware atau perangkat keras, software perangkat lunak, infrastrukturware atau jaringan infrastruktur atau jaringan internet, serta firmware atau suatu landasan hukum, serta budgetingware atau anggaran.
Adapun applied teori yang kedua kami gunakan adalah defense in depth atau pertahanan siber berlapis yang dikemukakan oleh Winterfield and Steve Andres pada tahun 2010. Defense in depth ini digunakan oleh diaplikasikan oleh NSA National Security Agency, di mana jaringan informasi harus memenuhi pertahanan cyber untuk pengamanan informasi. Ada 7 layer yang dikemukakan dalam defense in depth ini, yaitu data, application, host, network, physical, perimeter, dan policy. Dari ketujuh ini akan kami gunakan sebagai applied teori untuk mengetahui sampai sejauh mana pola pertahanan cyber yang dimiliki oleh Satsiber Dispamsana AU. Adapun kerangka berpikir yang dapat kami sampaikan seperti berikut di gambar. Jadi akan kami gambarkan jalannya arus dari publik internet dari luar akan masuk ke dalam firewall aktif. Firewall ini ada 2 perimeter, yaitu firewall aktif dan firewall pasif. Dari firewall pasif inilah kita kita memasang sensor yang kita pasang di SOC untuk mengetahui apakah ada anomali cyber threat yang masuk untuk berpotensi mengganggu infrastruktur kritis. Dari sana, apabila tidak ada gangguan atau hambatan, maka data bisa dilanjutkan ke data center untuk selanjutnya masuk ke data center informasi TNI Angkatan Udara. Ada 4 aplikasi yang digunakan oleh TNI AU saat ini, yaitu aplikasi bidang operasi, bidang personil, bidang manajemen, dan bidang logistik. 4 aplikasi inilah yang menjadi tugas dari Satsiber Dispamsana AU untuk melindungi agar nantinya sistem informasi ini menjadi suatu aplikasi yang dapat mendukung tugas dari TNI AU. Memasuki selanjutnya yaitu bab 3 metode penelitian. Kami ada beberapa yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah metode dan desain penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan adalah kualitatif dengan desain deskriptif analisis. Adapun tempat dan waktu penelitian, kami menggunakan MES Raja Wali Sesko AU ini sebagai lab kami, dan waktu yang dialokasikan oleh Sesko AU adalah dimulai bulan Februari sampai dengan bulan Oktober. Adapun subjek yang kami pilih, subjek dan objek penelitian, subjek yang kami pilih adalah para pemangku kewenangan yang ada di Dispamsan AU, Disinfolata AU, Satsiber, Dispen, serta Disinfolata izin. Adapun objek yang kami konsentrasi untuk ini adalah Satsiber Dispamsana AU. Adapun teknik pengumpulan data yang kami gunakan, yang pertama adalah wawancara. Wawancara ini akan kami gunakan wawancara secara mendalam untuk mengetahui sampai sejauh mana kesiapan Satsiber Dispamsana AU dengan bagaimana pola pertahanan Satsiber AU ini. Jadi kami akan menanyakan wawancara ini baik sesuai dengan subjek penelitian yang telah kami sampaikan sebelumnya. Selain wawancara, kami juga menggunakan sebagai observasi. Observasi kami gunakan sebagai keterlibatan peneliti dalam penelitian ini, karena kebetulan sekali kami sebagai personil dari Satsiber Dispamsana AU mempunyai jabatan yaitu Kasih Logistik Satsiber Dispamsana AU. Jadi kami terlibat langsung dalam kegiatan operasional Satsiber. Jadi kami ingin mengambil baik itu data primer maupun data sekunder untuk selanjutnya kami rangkum dalam penelitian ini. Selain itu, kami juga akan menggunakan dokumentasi sebagai data sekunder nantinya, baik itu laporan informasi atau laporan-laporan lainnya guna mendukung kesempurnanya penulisan dalam penelitian kami. Yang terakhir adalah teknik analisis data yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, evaluasi, serta penyajian. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Tidak ada gading yang tidak retak. Maka apa yang saya sampaikan mungkin ada yang tidak sempurna. Untuk itu kami mohon bantuan, arahan, masukan dari dosen penguji untuk memberikan masukan kepada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.